Untuk berikutnya, kita buat lagi level 1. Ini kan proses bisnis utama sudah kita buat nih ya. Level satunya ya, atau subprosesnya ya. Kemudian kita buat lagi untuk proses pendukung. Nah, proses pendukung ini ya adalah level 0. Di sini tiga, ada tiga proses. Proses pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM, dan pengelolaan infrastruktur dan teknologi. Ya, kita akan coba petakan lagi ya prosesnya ya menjadi subproses ataupun level 1 ya. Kita copy saja yang di sini yang proses bisnis utama kita copy saja ya biar lebih mudah ya. Nah, oke, kita bisa ganti namanya di sini level 1 misalnya ya, level 1 ya. Level 1 untuk proses bisnis pendukung. Nah, kita kasih nama ya. Nah, di sini kita ganti ya peta proses bisnis ya pendukung. Nah, bentuk huruf besar ya. Ya, biar simetrisnya. Oke, peta proses bisnis pendukung. Nah, di dalamnya ada apa saja? Kita lihat dulu di level 0-nya. Nah, peta proses bisnis untuk proses pendukung. Nah, ini ya. Di sini ada pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM, pengelolaan infrastruktur dan teknologi ya. Kita masuk ke sini. Kita masukkan di sini pengelolaan keuangan. Ya. Kemudian sebelah sini kita ganti juga, kita lihat dulu pengelolaan SDM. Nah, di sini ya. Yang kedua, pengelolaan SDM. Ya. Kemudian yang ketiga kita lihat pengelolaan infrastruktur dan teknologi. Bisa kita copy ya. Pengelolaan infrastruktur dan teknologi ya. Nah, jadi ya. Oke, setelah itu subproses untuk pengelolaan keuangan apa saja? Nah, kita masukkan ya. Di sini ada kasir ya. Kita masukkan ya. Kasir ya. Setelah kasir ada bagian bendahara penerimaan. Ya. Kemudian ada juga bendahara pengeluaran. Ya, kita geser biar rapi. Ya, kemudian bisa kita copy lagi. Yang keempat, ada subproses lagi, accounting. Nah, kita rapikan. Oke. Nah, jadi untuk proses pengelolaan keuangan, di sini ada 4 subproses ya. Yang pertama kasir, yang kedua bendahara penerimaan, yang ketiga bendahara pengeluaran, dan yang keempat accounting ya. Kemudian untuk selanjutnya pengelolaan sumber daya manusia. Nah, untuk level satunya atau subprosesnya ini terdiri dari pengelolaan absensi karyawan. Nah, sini ya. Pengelolaan absensi ya. Absensi karyawan.
Nah, setelah itu ada subproses apa lagi? Kita bisa ngecek dari Excel tadi yang sudah kita buat ya. Kemudian ada bagian rekrutmen. Nah, kita rapikan. Nah, untuk proses berikutnya, kita bisa copy di sini ya, copy. Nah, kita letakkan di tempat yang kita inginkan ya. Kemudian ada bagian pendidikan dan pelatihan. Diklat ya, misalnya ya, bagian pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk selanjutnya kita cek lagi nih di Excel yang sudah kita petakan tadi, ada apa saja gitu ya. Oh, kemudian yang keempat ada subproses lagi, kita copy ya. Kita copy ya. Kita letakkan di tempat yang kita inginkan. Ya, kita tinggal geser, kita sesuaikan. Ya, ada bagian payroll. Nah, payroll ya. Nah, oke. Nah, ini sudah ya. Untuk proses level 1, proses bisnis pendukung, proses pengelolaan sumber daya manusia, ada 4 subproses. Yang pertama pengelolaan absensi karyawan, yang kedua rekrutmen, yang ketiga pendidikan dan pelatihan, kemudian yang keempat adalah payroll, ya. Kemudian untuk pengelolaan infrastruktur dan teknologi. Nah, itu ada subproses apa saja sih gitu ya. Kita bisa cek di Excel ya yang sudah kita petakan tadi ya. Yang pertama ada pengembangan infrastruktur. Di sini ada ya. Pengembangan infrastruktur. Ya. Oke. Kemudian untuk proses berikutnya ada teknologi informasi dan komunikasi ya. Teknologi informasi dan komunikasi. Ya, kita singkat saja ya. Ya. Oke. Jadi untuk level 0 proses pengelolaan infrastruktur dan teknologi, level satunya atau subprosesnya terdiri dari pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, nah ini adalah proses bisnis level 1 dengan proses bisnis pendukung. Ya, dari pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM, dan pengelolaan infrastruktur dan teknologi ya. Nah, tadi kita sudah membuat peta proses bisnis level 1 untuk proses utama, kemudian proses pendukung ya. Untuk berikutnya kita akan membuat proses bisnis level 1, proses manajerial ya. Kita copy dulu di sini level 1. Kita copy ya di sini. Ya, kita kasih nama di sini. Klik 2 ya. Klik 2 ya. Ya, diklik 2 kali ya. Ini kemudian kita ganti namanya ya. Kita klik 2 kali ya. Oke. Kita ganti nama level 1. Proses bisnis manajerial. Ya. Kita lihat di level 0-nya ya, proses bisnis manajerial di level 0 itu apa saja? Ini ada perencanaan kinerja dan anggaran, dan pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Perencanaan kinerja dan anggaran, kita masukkan di sini. Kita ganti dulu di sini ya. Peta proses bisnis manajerial.
Atau kita tuliskan proses bisnis manajerial gitu aja juga boleh ya. Nah, di sini ada dua proses ya, perencanaan kinerja dan anggaran. Di sini kita ganti perencanaan kinerja dan anggaran. Ya. Kemudian yang kedua, pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Kita masukkan di sini ya. Jadi ada dua ya. Nah, karena ada dua ya, karena ada dua proses saja di proses bisnis manajerial untuk perencanaan kinerja dan anggaran ya. Ini kita perencanaan, kita kasih spasi ya, kinerja dan anggaran ya. Perencanaan kinerja dan anggaran dan pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan ya. Jadi yang ketiganya ini tidak dipakai, kita hapus saja. Kita klik di Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar untuk menggambarkan peta proses bisnis dari peta proses bisnis level 0 ya. Kemudian peta proses bisnis level 1 dari peta proses bisnis utama ya. Ini peta proses bisnisnya ya. Kemudian level 1 peta proses bisnis pendukung ya. Ini sudah kita gambarkan ya. Kemudian juga level 1 peta proses bisnis manajerial. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba untuk menggambarkan tentang proses bisnis level 2 ya. Kita bisa memberikan contoh salah satu nih ya dari peta proses bisnis utama ya. Misalnya dari bagian ini, penerimaan order atau sales order gitu ya, ini ya. Nanti kita bisa gambarkan ya, aktivitasnya apa saja ya. Kita lihat dulu di Excel ya, aktivitasnya apa saja ya. Di Excel yang sudah kita petakan ya. Nah, untuk proses utama, ya, misalnya contohnya ya proses produksi ya, kemudian subprosesnya pembelian bahan baku atau material. Jadi ada level 2 yang terdiri dari beberapa aktivitas ya. Kemudian juga ada desain produk ya, level 2 aktivitasnya apa saja ini sudah kita petakan. Kemudian proses produksi juga kita sudah petakan. Kemudian penerimaan order atau sales order ini juga sudah kita petakan ya di sini ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba untuk menggambarkan proses bisnis level 2 dari proses level 1 penerimaan order atau sales order gitu ya. Sebagai contoh saja ya. Oke. Kita masuk lagi ke aplikasi Bizagi ya. Ya. Kita akan coba untuk membuat peta proses bisnis level 1 dari ini. Penerimaan order atau sales order ya. Peta proses bisnis utama untuk level 1 pemasaran ya, ini ya, pemasaran. Ya, kita akan coba buat peta proses bisnis level 2-nya atau sub prosesnya ya. Kita bisa klik di sini ya. Nah, kita klik di sini, kita pilih edit sub proses. Nah, ini kita klik yes. Nah, ini akan muncul di sini ya. Muncul tampilan menu baru di sini ya. Kemudian kita kasih nama,
kita klik 2 kali ya, teman-teman jangan lupa ya, jangan salah klik ya, kalau nanti kita klik remove ini bisa hilang ya, eh, apa kata kerja kita ya, yang ini ya, jangan sama ke klik ini gitu ya. Kalau kita mau buat rename ya, ataupun kita membuat nama ya, ganti nama gitu ya. Ini kan awalnya diagram 1. Kemudian jangan sampai kita klik kanan, nanti kita klik yang remove ini ya, nanti hilang ya. Apa yang ada di sini nanti hilang ya gitu ya. Kita caranya kalau kita mau ganti nama di sini, tinggal klik 2 kali di sini, klik-klik ya, klik 2 kali, nah sampai terblok warna biru, baru kita ketikkan saja, langsung ketikkan saja nama filenya. Misalnya ini ya, level 2. Level 2, level 2 ya. Di sini proses bisnis utama. PBU. Nah, tadi proses bisnis utama misalnya tadi sales order. PBU sales order gitu. Nah, cara pembuatan peta level bisnis ya. Level 2 dengan subproses sales order. Nah, pertama kita masukkan di sini adalah pelakunya ya, ataupun yang melakukan aktivitas ya. Di sini ada konsumen ya. Konsumen. Nah, setelah konsumen, siapa saja yang melakukan aktivitas tersebut? Nah, kita masukkan lagi. Di sini ada bagian pemasaran. Di sini ya. Bagian pemasaran. Nah, setelah bagian pemasaran, siapa lagi pelakunya atau yang melakukan aktivitas tersebut? Kita masukkan di sini. Ya, tadi di Excel yang sudah kita petakan tadi, ada bagian desain, bagian desain. Ya. Kemudian ada juga pelaku berikutnya atau yang melakukan aktivitas dalam proses ini adalah kasir. Nah, kita masukkan di sini. Kasir. Ya. Oke, oleh karena konsumen ini adalah merupakan bukan bagian dari internal ya, internal perusahaan ya. Jadi ini tidak digabungkan ya, maksudnya ini ya, kolomnya di sini agak terpisah gitu ya, karena konsumen di sini bukan merupakan bagian dari internal perusahaan ya. Kalau bagian pemasaran, bagian desain, dan kasir ini adalah merupakan pihak internal perusahaan. Jadi ini didekatkan, digabungkan gitu ya ininya ya, desainnya ya. Ini ya, kita mulai start di sini ya. Konsumen memesan barang ya. Di sini kita masukkan di sini memesan barang ya, konsumen memesan barang. Ya. Kita tarik ini panahnya ya. Ya. Konsumen memesan barang ke bagian pemasaran. Gitu ya. Nah, kemudian bagian pemasaran ini menerima ya. Kita bisa klik di sini ya. Oke. Nah, klik di sini, kita tarik di sini. Ya.
Ya, oke. Oke, karena konsumen dengan bagian pemasaran ini adalah hubungannya antara eksternal dan internal perusahaan ya. Jadi ini kita kasih simbol garis yang putus-putus ya. Ke sini ya, kita kasih simbol garis putus-putus ya. Nah, di sini. Oke. Kita rapikan. Ya, biar rapi ya. Biar urutan. Nah, untuk berikutnya, bagian pemasaran ini menanyakan ya kebutuhan pesanan. Nah, menanyakan kebutuhan pesanan. Kita bisa turunkan. Nah, saya kecilkan dulu ya biar agak kelihatan. Ya. Nah, kita bisa klik di sini di tengah, kemudian kita klik yang di bagian sini bisa. Nah, oke. Okay. Nah, bagian pemasaran kemudian menanyakan pesanan. Mau pesan berapa gitu, jumlahnya berapa, mau modelnya seperti apa gitu ya. Men menanyakan ya kebutuhan pesanan ya. Menanyakan kebutuhan pesanan ya. Ya. Kemudian kita kasih lagi ini ya. Kemudian ini kita klik tinggal di sini. Untuk selanjutnya, konsumen menginfokan kebutuhan pesanan atau desain ya. Desainnya seperti apa gitu ya. Ini kita garisnya ini ya. Ya. Menanyakan kebutuhan pesanan. Nah, kemudian konsumen akan menginfokan kebutuhan pesanan. Konsumen dia juga akan menginfokan ya. Ini ya. Konsumen akan menginfokan ya. Kemudian konsumen akan menginfokan ya. Menginfokan jumlah pesanannya. Ya. Jumlahnya berapa gitu ya. Desainnya seperti apa ya. Jadi menginfokan kebutuhannya berapa gitu yang akan dipesan gitu ya. Selanjutnya, bagian pemasaran akan eh, mencatat ya order ya, mencatat order ya, mencatat order. Setelah itu mengecek kapasitas stok ya untuk desain yang sudah tersedia ya. Ya, cek kapasitas ya, cek kapasitas stok atau desain yang tersedia. Nah, karena kurang lebar ya, kita lebarkan lagi bisa ini ya. Kita klik di sini, tinggal kita geser ya. Nah, di sini apakah stok tersedia?
apakah stok tersedia? Maka jika iya, ya, jika iya, makanya stok tersedia, maka lanjut ke bagian hmm, membuat rincian eh, apakah stok tersedia, ya, sesuai dengan desain yang dipesan oleh konsumen tadi. Jika stok tersedia, maka bagian pemasaran akan membuat rincian, membuat ya, membuat rincian ya, jumlah pesanan, membuat rincian jumlah pesanan ya. Namun apabila tidak tersedia, ya, apabila desain yang dipesan tadi tidak tersedia, maka bentar, ya. Nah, maka bagian pemasaran akan menghubungi bagian desain untuk mendesain produk ya. Ini misalnya perusahaan konveksi ya, menghubungi bagian desain untuk mendesain ya, sesuai pesanan. Ya, untuk menghubungi bagian desain untuk mendesain sesuai pesanan tadi ya. Ini misalnya konveksi ya. Ini bagian desain kemudian menerima ya, menerima pesanan desain. Nah, menerima pesanan desain ya. Ya. Kemudian setelah itu misalnya ini tadi ya, apakah stok tersedia? Nah, ternyata ya stok tersedia ya. Misalnya di sini kita kasih. Di sini misalnya apakah stok tersedia tadi ya? Kita langsung ke sini ya, kita klik di sini di tengahnya. Misalnya ya gitu ya, tersedia ya misalnya ya. Dia, dia stoknya tersedia ternyata ya. Di gudang ternyata ada desain yang dimaksud gitu ya. Jadi langsung di sini ya, nih langsung membuat rincian jumlah pesanan ya. Jumlah yang dipesan totalnya berapa ya? Misalnya 100 setel gitu, 100 setel pakaian contohnya ya. Nah, kemudian bagian pemasaran membuat rincian jumlah pesanan. Nah, setelah itu nanti ke bagian kasir ya. Kasir akan membuat bill ya. Bagian kasir ya, langsung ke bagian kasir nih ya.
Ini ya, ke bagian kasir. Membuat bill-nya ya. Setelah itu, jika desainnya sudah ada ya, untuk memproduksi pakaian tadi ya, misalnya pakaian yang dipesan oleh konsumen tadi ya, karena desainnya sudah ada kan tidak perlu ke bagian desain ya. Jadi dibuatlah bill kasir, kemudian kasir menginfokan ke konsumen. Jadi harus membayar DP dulu ya agar bisa diproduksi ya sesuai jumlah pesanan ya tadi ya. Membuat bill atau tagihan ya ini ya. Nah, tagihannya ini di nih ya. Disampaikan kepada konsumen bahwa konsumen tersebut harus membayar DP dulu. Sebentar, di sini konsumennya. Kita rapikan sini ya. Nah, kemudian konsumen membayar ya, membayar DP. Jadi harus ada DP-nya dulu ya, biar bisa memproduksi ya. Konsumen membayar DP. Ya. Kemudian kasir yang membayar DP ya. Nah, setelah DP tadi udah diterima ya, kemudian kasir menyampaikan lagi ke bagian pemasaran. Ya, menyampaikan ke bagian pemasaran. Ya, menyampaikan pembayaran ya, pembayaran DP ya ke bagian pemasaran ya. Menyampaikan DP ya setelah menerima DP tadi dari konsumen, kasir menyampaikan pembayaran DP tadi kepada bagian pemasaran. Oh maaf, ini garisnya putus-putus ya, karena ini di luar ya. Jadi pakai garis ini ya, maaf ya. Jadi di sini membuat bill, kemudian ini garisnya pakai garis ini ya, karena ini adalah pihak eksternal ya. Pembeli tadi ya, ataupun konsumen tadi adalah pihak eksternal perusahaan. Jadi
pakai garisnya putus-putus. Ya, ini ya. Oke. Nah, setelah setelah bagian pemasaran menerima info pembayaran TP ya, kemudian bagian pemasaran ini menginfokan atau menghubungi bagian desain ya untuk mendesain sesuai pesanan. Oh, maaf ya, ini untuk proses. Jadi ini tadi untuk proses jika stok desain ya, stok desain di sini ya, stok desain sudah tersedia ternyata. Ya, desain pakaian ya atau baju ataupun kaos tadi ya sudah tersedia. Jadi tinggal bagian pemasaran membuat rincian jumlah pesanan ya, kemudian kasir membuat bil atau tagihan, kemudian dikirimkan ke konsumen ya, konsumen menerima bil, kemudian melakukan pembayaran DP ya. Kemudian bagian kasir menerima DP ya, DP pembayaran, kemudian menyampaikan pembayaran DP ya kepada bagian pemasaran. Nah, kemudian bagian pemasaran menerima info pembayaran DP tersebut ya. Nah, kemudian setelah itu bagian bagian pemasaran akan menyampaikan ke bagian produksi ya, menyampaikan pesanan ke bagian produksi ya. Menyampaikan pesanan ke bagian produksi. Ya, menyampaikan pesanan ke bagian produksi. Oke, karena ini nanti ada proses lagi di bagian produksi ya, kita masukkan yang ini, yang ada gambarnya plus di sini ya. Jadi ini menyampaikan pesanan ke bagian produksi. Nah, jadi ini artinya ada proses lagi ya. Setelah ini ada proses lagi di bagian produksi ya. Nah, kita kasih garisnya. Nah, ini ya. Menyampaikan pesanan ke bagian produksi ya. Namun apabila ternyata ya tadi ya stok desainnya tidak ada, maka ini tidak ya. Jika stok desainnya itu tidak ada ya, misalnya ini tidak. Ternyata stok desainnya itu tidak tersedia ya, maka bagian pemasaran akan menghubungi bagian desain untuk mendesain sesuai pesanan. Nah, ini ya. Jadi bagian desain nanti akan menerima pesanan desain ya.
Ya. Kemudian bagian desain di sini akan membuat desain ya sesuai pesanan. Nah, kemudian setelah selesai akan disampaikan ya menyampaikan desain ya. Kita geser saja. Menyampaikan desain yang sudah selesai ke bagian pemasaran ya. Ke bagian pemasaran dulu ya. Kemudian menyampaikan desain yang sudah selesai ya ke bagian pemasaran. Ke bagian pemasaran ya, ini ke bagian pemasaran, kemudian menerima desain ya, menerima desain. Ya, bagian pemasaran menerima desain yang sudah selesai tadi ya. Saya kecilkan dulu biar kelihatan. Saya lebarkan dulu.
Ya. Nah, kemudian jika desainnya sudah selesai, kemudian bagian desain ini akan menyampaikan desain yang sudah selesai tersebut ke bagian pemasaran. Ya.
Nah, kemudian setelah desain tersebut selesai dibuat, bagian desain menyampaikan desain yang sudah selesai itu kepada bagian pemasaran. Kemudian bagian pemasaran di sini adalah menerima ya, menerima desain. Nah, kemudian setelah desain tersebut sudah dibuat, ya desain sudah dibuat, maka desain tersebut akan disampaikan kepada konsumen. Nah, desain tersebut akan disampaikan ke konsumen. Ya, menyampaikan desain ya, desain. Maaf di sini dulu ya. Menerima desain dulu, kemudian menyampaikan desain. Menyampaikan desain ke konsumen. Nah, ini konsumen menerima desain. Oke. Nah, ini jika setuju ya, jika konsumen setuju, maka ini langsung prosesnya ya, ini jika setuju. Nih. Ya. Jika setuju ya, konsumen setuju, ini langsung prosesnya ke sini ya, membuat rincian jumlah pesanan. Ya, setuju ya, jika setuju, maka bagian pemasaran akan membuat di sini rincian jumlah pemasaran. Nah, ini prosesnya ya, akan membuat rincian jumlah pesanan. Ya. Namun jika tidak setuju, jika konsumen tidak setuju, ini juga setuju ya. Namun jika tidak setuju, ini setuju ya, tidak setuju, maka konsumen akan mengembalikan desain tersebut ya untuk diperbaiki.
Jika tidak setuju. Jadi jika tidak ya, jika tidak setuju dengan desain yang dibuat, maka konsumen akan mengembalikan ya, kembalikan desain ya ke bagian pemasaran dulu ya. Mengembalikan desain ya atau konfirmasi ya, agar desainnya tersebut diperbaiki ya. Nah, ini bagian pemasaran menerima saran atau masukan, revisi desain. Nah, ya. Kemudian bagian pemasaran akan menyampaikan kembali ke bagian desain untuk merevisi ya. Nah, kembali di sini ya. Prosesnya akan ke sini lagi kembali. Membuat desain sesuai dengan pesanan. Oke. Nah, dikembalikan lagi ke bagian desain untuk membuat desain sesuai dengan pesanan. Oke. Kita rapikan ya, biar sama. Ya, sejajar. Oke. Nah, ini ya. Oke, ini adalah prosesnya ya. Nah, tadi jika konsumen tadi ya sudah menerima atau setuju ya, menerima desain ya, setuju ya dengan desain yang dibuat tadi ya. Di sini apakah? Jadi di sini ya, apakah desain sesuai? Ini ya pertanyaannya. Apakah desain sesuai? Tadi ya, yang didesain tadi apakah sudah sesuai atau belum gitu ya? Ya, ya kalau iya ini ya, 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 misalnya iya ya sesuai ya, udah sesuai. Ya udah sesuai. Ini tadi langsung bagian pemasaran, kemudian membuat rincian jumlah pesanan ya, ya oke udah sesuai. Kamu pesan berapa? Misalnya 100 setel, 100 setel pakaian gitu ya. Contohnya misalnya ya. Kemudian di sini langsung prosesnya
membuat rincian jumlah pesanan, kemudian bagian pemasaran menyampaikan ke kasir, kasir membuat bill atau nota tagihan ya. Kemudian disampaikan ke konsumen, konsumen menerima bill, kemudian membayar DP. Setelah itu kasir menerima DP ya, menerima uang pembayaran DP, kemudian menyampaikan pembayaran DP ke bagian pemasaran bahwa udah dibayar loh gitu ya. Kemudian menerima info pembayaran DP, setelah itu baru disampaikan ke bagian produksi ya, ke bagian produksi untuk dibuat pesanan tadi ya, sesuai dengan order dari konsumen ya, baik jumlahnya maupun desainnya ya, menyampaikan ke bagian produksi gitu ya, jumlah pesanan, jumlah pesanan ya, dan desainnya. Nah, ya. Ke bagian produksi. Nah, ini tadi adalah proses bisnis level 2 untuk proses bisnis sales order. Jadi ini tadi adalah contoh ya, pembuatan proses bisnis level 2 ya, untuk subproses sales order ya, dari proses bisnis utama ya. Jadi ini tadi adalah contoh proses bisnis level 2 ya, untuk subproses sales order gitu ya. Nah, di sini pelakunya ada konsumen, bagian pemasaran, bagian desain, dan kasir gitu ya. Ini adalah subprosesnya ya.
Nah, di sini karena ini sudah selesai di bagian ini, sales order ini ya. Nah, kita kasih tanda seperti ini ya. Nah, selesai di bagian sini ya. Nanti untuk proses selanjutnya akan ada di bagian produksi. Di proses berikutnya ada di bagian produksi. Nah, ini proses di sini sampai di sini ya. Nah, menyampaikan pesanan ke bagian produksi ya. Ini karena proses sales order ini sampai di sini ya. Nah, oke. Menyampaikan pesanan ke bagian produksi ya. Oke, sampai di sini prosesnya adalah udah selesai dan nanti proses tersebut akan lanjut lagi ke bagian yang lainnya atau ke sub proses yang lainnya di sini ke bagian produksi ya. Jadi ini ada simbol seperti ini ya. Ada tanda plusnya di dalamnya. Ini berarti di dalamnya nanti akan berlanjut ya prosesnya ya di bagian produksi ya. Ada proses berikutnya, ada proses selanjutnya di bagian produksi. Ya. Ya. Oke, jadi ini adalah contoh proses produksi ya untuk subproses ya, subproses penerimaan order atau sales order ya pada level pemasaran ya. Jadi ini adalah merupakan contoh subproses ya bisnis ya. Jadi ini adalah contoh proses bisnis level 2 untuk subproses penerimaan order atau sales order. Jadi di dalamnya ada 3 orang pelaku yaitu konsumen, ada bagian pemasaran, bagian desain, dan bagian kasir. Ya, oke. Nah, itu tadi adalah contoh penerapan aplikasi Bizagi ya. Jadi itu tadi adalah contoh pembuatan peta proses bisnis dengan menggunakan aplikasi Bizagi. Ya, untuk lebih jelasnya kita perkecil. Nah, biar lebih jelas. Nah, ini adalah gambarannya ya. Nah, ini adalah ini adalah contoh pembuatan peta proses bisnis ya dengan menggunakan aplikasi Bizagi dengan proses bisnis level 2 untuk seproses penerimaan order atau sales order. Nah, oke. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan jika ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.